Di kehidupan sebelumnya, aku sangat membenci milisi kulit putih, bahkan putri yang lahir darinya, aku tidak mengizinkannya memanggilku ayah, namun ibu dan anak itu selalu setia padaku, hingga aku membunuh putriku sendiri di mesin penggiling daging. Milisi kulit putih juga bangkrut karena aku, dan diriku sendiri, dilukai oleh wanita jalang dan sahabatku hingga patah tangan dan kaki. Baru saat itulah, aku sadar aku salah. Saat membuka mata, aku kembali ke hari ketika putriku diculik. Tanpa ragu, aku menendang pintu pabrik hingga terbuka. Saat itu, kedua tangan kecil Fang Xiaoning yang gemetar mencengkram erat, berusaha menahan tangis. Dalam hati sudah terucap 100 kali, ibu tolong. Detik berikutnya, pintu pabrik tua itu didobrak dengan keras. Beberapa orang di dalam terkejut mendengar suara itu. Semua menoleh serempak ke arah pintu. Terlihat seorang pria masuk dari arah cahaya. Fang Xiaoning mendongak dan melihatku. Mata kecilnya berkedip-kedip, bahkan untuk memastikan, dia tidak salah lihat. Dia mengucek matanya dengan tangan mungilnya. Sedangkan aku, setelah mendobrak pintu, segera mencari sosok itu. Saat pandanganku tertuju pada gadis itu, aku baru bisa bernapas lega. Namun sebelum aku melangkah maju, seorang berambut hijau melompat keluar. Siapa kau, Bung? Mengganggu saja. Tidak tahu ada orang di dalam. Berani-beraninya masuk. Fang Xiaoning melihat sekelompok orang mendekatiku, segera bangkit mencoba melindungiku di belakangnya. Orang jahat. Jauhi Paman Fang. Setelah mendengar panggilan gadis itu, jantungku seketika berdenyut. Dulu aku sudah memperingatkannya, jika memanggilku ayah lagi, aku akan pergi selamanya. Tapi sekarang, aku merasa tidak enak mendengarnya. Akhirnya aku menahan emosi, dengan lembut menatap gadis kecil yang ingin menerjangku. Xiaoning memejamkan mata, menungguku mendekat. Mendengar itu, langkah Fang Xiaoming tiba-tiba terhenti. Ini pertama kalinya dia mendengar. Aku berbicara dengannya dengan begitu lembut, meskipun gadis itu sangat khawatir. Dia tetap patuh memejamkan mata dan berdiri di sudut. Aku tersenyum lega melihat putriku yang penurut, lalu menatap kerumunan yang mengerumuni. Wajahku langsung berubah muram. Siapa yang memukul Xiaoning? Suaraku membuat beberapa orang terkejut. Akhirnya, si rambut hijau memberanikan diri. Pintu besi besar itu mungkin sudah tua, lagi pula dia sendirian. Takut apa? Beberapa orang juga sadar kalau aku sendirian, langsung tegak berdiri, dan berjalan ke arahku. Saat itu, gadis kecil itu memejamkan mata, tiba-tiba mendengar banyak orang menjerit, kedua tangan kecilnya gemetar, karena gugup. Ini masih manusia. Siapa yang bermain tai chi? Si rambut coklat, memegangi lengan kirinya yang patah. Mundur belasan langkah, matanya penuh ketakutan, kemudian pandangannya menyapu. Gadis yang berdiri di sudut itu tiba-tiba punya ide, segera mengambil pipa besi di tanah, langsung menghantam kepala Fang Xiaoning. Aku melihat wajah mereka berubah drastis, lalu memukul jatuh orang di depanku. Saat bilah besi itu jatuh, dia berdiri di depan Fang Xiaoning. Rasa sakit tajam menjalar dari punggungku. Pandanganku menjadi gelap, aku langsung berlutut di tanah, dan si rambut hijau melihatku terluka. Mengambil pipa besi hendak memukulku hingga pingsan. Aku sadar dan berbalik menangkap pipa besi yang jatuh. Merebutnya kembali, dengan putaran anggun, si rambut hijau terlempar ke tanah. Sekaligus merontokkan beberapa giginya. Yang lain, melihat situasi memburuk, sambil menyeret tubuh yang penuh luka, mereka kabur terbirit-birit meninggalkan pabrik. Sambil memegangi bahu, terhuyung beberapa langkah, setengah berjongkok di tempat. Butuh waktu lama untuk pulih. Kemudian, mengatur napasnya, berjongkok di depan gadis yang tampak cemas. Fang Xiaoning mendengar suasana di sekitarnya hening. Merasa sedikit gelisah, tiba-tiba merasakan sentuhan hangat di wajahnya. Sakit, Ning? Jari saya menyentuh pipinya yang memerah dan bengkak. Begitu Fang Xiaoning membuka mata, dia melihat mata saya merah. Dengan prihatin melihatnya, aku tidak sakit. Fang Xiaoning buru-buru menggeleng. Berusaha menahan tangis. Karena dulu aku paling benci dia menangis. Aku memandangi gadis yang berhati-hati itu. Aku berharap bisa menampar diriku di masa lalu. Ning, ayo pulang. Aku ingin meraih tangannya. Tapi melihat gadis itu begitu jauh dariku, dan terlihat ketakutan. Menarik tanganku perlahan, gadis kecil itu bangkit terlebih dahulu, dan menepuk debu di bajunya. Lalu menatapku yang berjalan di depannya. Dengan patuh dia mengikutiku dari belakang, namun setelah beberapa langkah, dia merasa pandangannya sedikit kabur. Di sisi lain, 3 mobil sedan hitam melaju kencang di jalan tol. Lin Tezu mengemudi dengan wajah ingin menangis, tapi tak bisa. Setengah jam yang lalu, Presiden Bai menerima kabar dari seorang polisi di kantor, mengatakan, aku pergi keluar bersama putri kecilnya. Dia pun bergegas meninggalkan kantornya. Aku baru saja keluar tak lama, kemudian menerima telepon dari penculik, melacak melalui teknologi informasi, menentukan lokasi putri kecil di pabrik, dan ponselku tidak bisa dihubungi. Setelah dicari, panggilan terakhir adalah dari Anlan. Telepon dia, Bai Ningbing terlihat lemah, membuat Lin Tezu sedikit terkejut. Setelah telepon tersambung, pria itu berkata Lin Tezu mencari kita. Lin Tezu merasa mual, mulai bertanya pada Tuan An. Apakah Anda melihat tuan kami? Anlan tahu, Bai Ningbing pasti ada di dekatnya.
Jadi dia pura-pura keberatan saat berbicara. Lin Tezu, saya tidak melihat Tuan Fang Yuan. Apakah dia memberitahumu di mana dia saat menelpon pagi ini? Dia tidak memberitahuku. Saat itu dia ingin aku menjagakan Xiaoning. Katanya dia ingin bertemu seseorang, tapi saat itu aku ada urusan keluarga jadi tidak setuju untuk bertemu. Bertanya padanya tidak akan mendapatkan informasi berguna. Lin Tezu buru-buru menutup telepon. Bai Ningbing bersandar ke belakang sambil memegangi dahinya. Setelah beberapa lama, dia menghela napas lelah dan mengucapkan beberapa kata, pergi ke pabrik dulu. Dan di pihak pabrik, kami berdua baru saja keluar dari pabrik. Gadis kecil itu langsung ambruk duduk di tanah, karena kelelahan. Aku buru-buru menggendongnya. Fang Xiaoning, ada apa denganmu? Aku pusing karena tidak sarapan pagi ini. Gadis itu meringkuk di pelukanku. Wajahnya memerah. Dia tak bisa menahan diri untuk mencengkeram ujung bajuku. Karena aku tidak pernah membiarkannya mendekatiku. Tapi kali ini, dia punya alasan. Aku mendengar itu dan menghela napas lega. Puk kepala gadis itu, tidurlah. Nanti pulang ada makanan. Fang Xiaoning mengangguk, tertidurlah dengan nyenyak dalam pelukanku. Saat aku menggendong gadis itu, punggungku terasa sakit menusuk hingga aku mengerutkan kening. Tapi teringat penderitaan Xiaoning untukku di kehidupan sebelumnya. Tiba rasanya berbeda. Aku baru berjalan beberapa langkah. Deru mobil tua terdengar dari kejauhan. Kemudian 3 mobil hitam berhenti di depanku. Aku sedikit terkejut, menatap kosong wanita yang turun dari mobil. Aku ingin memanggil namanya, tapi tenggorokanku tak bisa mengeluarkan suara. Ningbin melihat gadis yang tertidur pulas di pelukanku. Alisnya yang sedikit tebal, seolah terkejut aku bisa menggendong Xiaoning. Namun, saat ia melihat wajah Xiaoning yang bengkak, ekspresinya berubah. Ia bergegas menghampiri dan mengambil gadis itu. Aku dibuat bingung oleh tatapannya yang tajam, dan gerak-geriknya yang waspada. Akhirnya, aku melihat wanita itu menggendong Xiaoning ke mobil dan pergi. Sedangkan aku hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Tak lama kemudian, Lin Keju diturunkan dari mobil. Dia adalah Tuan Bai, yang tinggal untuk mengantarku kembali ke taman terlarang. Aku mendongak menatap mobil yang menghilang di ujung jalan. Pandanganku seketika kabur. Keyakinan yang kupaksakan tadi dibawa pergi. Kedua kakiku lemas, dan aku langsung pingsan. Sementara Lin Tezu di sampingku melihat wajahku pucat. Otaknya seketika kosong. Tuan, ada apa? Orang-orang di sekitar melihatnya, dan buru-buru mengingatkan Lin Tezu. Cepat telepon Tuan Bai. Bai Ningbin menatap gadis yang terbaring di kursi belakang. Perasaan campur aduk. Xiaoning juga anakmu? Bagaimana bisa kau tega melakukannya? Saat sedang berpikir, Bai Ningbin melihat panggilan masuk dari Lin Tezu. Dia tahu pasti aku tidak mau kembali. Dan merajuk lagi. Awalnya ingin menutup telepon, tapi akhirnya tetap menekan tombol jawab. Cepat bicara, jangan buang-buang waktuku. Suara wanita yang marah terdengar dari telepon. Lin Tezu terkejut sampai otaknya kosong mendengar nada bicaranya. Akhirnya Bai Ningbing membuka mulutnya dengan terbata-bata. Dia pingsan. Baru saja dia berkata, terdengar suara rem yang melengking di jalan. Wajah Bai Ningbing muram. Segera memutar balik mobil dan kembali ke tempat semula. Mobil belum berhenti dengan stabil. Wanita itu sudah berlari ke arahku dan membantuku berdiri. Lin Tezu buru-buru menjelaskan, Tuan Bai, dia tiba-tiba pingsan. Mungkin gula darahnya rendah. Bai Ningbing menatapku yang pucat pasi. Hatinya terasa tertusuk. Saat dia hendak menggendongku, tangan yang diletakkannya di punggungku, tiba terasa lengket. Dia menarik tangannya dan melihat, ternyata tangannya penuh warna merah. Melihat ini, Bai Ningbing merasa pusing. Jemarinya gemetar tak terkendali. Lin Tezu membawa Xiaoning kembali ke taman terlarang. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, Bai Ningbing sudah menggendongku ke kursi penumpang mobil lain, menuju rumah sakit. Fang Yuan, bangunlah, cepat bangun. Bai Ningbing sambil memegang kemudi, tangan yang lain menopang kepalaku bersandar di bahunya. Saat ini, aku sedang melayang, tidak bisa membedakan nyata dan ilusi, hanya tahu ada cahaya putih, menyilaukan, di depan. Di sana ada suara yang terus memanggil namaku, entah berapa lama. Bagaimana keadaannya? Bai Ningbing melihat Direktur Wang keluar. Mendengar itu, Direktur Wang melepas maskernya. Wajahnya serius, lukanya tidak parah lagi. Apa yang dia lakukan sampai terluka begini? Bai Ningbing mengepalkan tangan di lengan bajunya. Wajahnya muram, ayo kita lihat dia. Seharusnya sudah bangun sebentar lagi. Beberapa menit kemudian, Bai Ningbing duduk di tepi ranjang, menatapku yang pucat. Dia mengulurkan tangan, ingin menyentuhku, tapi tiba-tiba berhenti di udara. Karena dia teringat aku pernah bilang jangan menyentuhnya. Jadi, tangannya ditarik kembali. Saat itu juga, jariku bergerak sedikit. Perlahan membuka mata, ingin berbalik badan. Namun, bahuku terasa sakit luar biasa. Fang Yuan, dokter baru saja mengobati lukamu. Jangan bergerak sembarangan ya. Bai Ningbing melihatku sadar. Sudah setengah berlutut di tepi ranjang. Menahan lenganku, agar tidak bergerak sembarangan, aku memandangi wanita di depanku. Teringat di kehidupan sebelumnya ia nekat memelukku, lalu bunuh diri bersamaku. Mataku tanpa sadar memerah. Namun melihatku seperti ini, Bai Ningbing diam-diam menunduk, lalu melepaskan tangannya yang menahanku dan bangkit pergi. Namun begitu ia berdiri,
aku menangkap pergelangan tangannya, terasa sentuhan panas, langkah wanita itu terhenti di tempat, menunduk melihat tanganku yang menggenggam pergelangan tangannya, jantungku berdebar tak terkendali. Kemudian ia menahan kegembiraannya, dan duduk kembali di bangku, melihatku tak bergerak, menatapnya lekat-lekat. Ia menepuk tanganku dengan menenangkan, berkata, "Siapa yang menyakitimu?" Mendengar ia berkata begitu, hidungku terasa perih, air mata langsung mengalir. Bai Ningbing belum pernah melihatku menangis. Melihat ini, ia panik. Ia buru-buru mengambil tisu di nakas, dengan panik menyeka air mataku. "Semua ini, salahku? Kau boleh memukul atau memarahiku. Jangan menangis lagi ya." Suara wanita itu terdengar sangat lembut. Aku menarik napas dalam, menyeka ingusku, aku ingin berpisah. Wanita itu, melihatku terbaring di ranjang, langsung mengerti, "Fang Yuan, biar aku yang bertindak, aku akan memanggil perawat. Kau takut tidak bisa memisahkanku?" Wen Yan Bai Minbing tidak percaya, mencoba mengonfirmasiku. "Maksudmu aku akan membantumu?" Aku menekannya dengan kuat. Hal kecil ini tidak perlu merepotkan perawat. Mereka sangat sibuk. Bai Ningbing menatapku. Berdiri di sana, ia bergulat dengan batinnya cukup lama. Akhirnya ia datang dengan hati-hati. Kecantikan wanita idamanku begitu dekat. Aroma samar dari tubuhnya, membuatku tanpa sadar mengalihkan pandangan. Tangan kecilnya tidak tahu harus diletakkan di mana. Hanya bisa menggenggam ujung bajunya. Gerakan Bai Ningbing, ragu-ragu. Menunduk menatapku yang diam. Aku sedikit tertegun sesaat. Begitu Direktur Wang masuk, dia melihat kami berdua dalam posisi mesra. Secara naluriah, dia melakukan gerakan itu. Di siang bolong begini, tidak baik kan? Bai Ningbing terkejut dengan orang yang masuk. Buru-buru melepaskan tangan, dan menjauhkan jarak. Namun, kemudian dia bereaksi, tatapan tajam tertuju pada Direktur Wang. Direktur Wang buru-buru menjelaskan, Saya datang untuk melihat keadaannya." Mendengar perkataannya, Bai Ningbing baru meredakan amarahnya dan memberi jalan, mundur beberapa langkah. Sementara itu, aku memandang wanita berjubah putih di depanku. Menyapa Direktur Wang dengan sopan. Lama tidak bertemu. Namun mendengar ini, Direktur Wang sedikit terkejut. Dia merasa aku ada yang berbeda. Dia sangat ingin bertanya langsung apakah kepalaku terluka, tetapi melihat wanita yang berdiri di sampingnya, akhirnya dia mengganti pertanyaannya. "Tuan Fang, apakah Anda merasa tidak enak badan? Misalnya pusing?" "Tidak, hanya saja merasa lemas. Itu tidak masalah. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Kamu rawat inap dulu sebulan." "Apa, sebulan?" Mendengar itu, aku langsung menoleh ke arah Bai Minbing. Ia memasang tampang merajuk. Bai Minbing tidak melihat luka di punggungku. Dia hanya mengira aku pedagang Tionghoa. "Kenapa separah ini? Patah tulang butuh 100 hari untuk pulih. Aku sudah membelahnya menjadi 2. Sambil berkata, dengan pasrah ia mengangguk dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan kamar. Melihat ini, aku ingin berjuang terakhir kali. Aku bisa pulang untuk memulihkan diri. Bagaimanapun, Xiaoning masih di rumah. Xiaoning dijaga Bibi Sun. Kau istirahat saja di sini." Wanita itu menolakku tanpa ragu. Jika berganti kereta sebelumnya, aku pasti sudah mengamuk, tapi melihatku duduk diam di sana, dia merasa sedikit tidak terbiasa. Aku bersandar di bantal, berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku lapar, ingin makan apa? Aku akan membelikannya untukmu." Bai Ningbing segera menjawabku, tapi dia tahu aku berniat meninggalkannya, berputar-putar, bahkan melunak padaku, hanya untuk kabur saja. Memikirkan hal itu, wanita itu tersenyum getir. Bahkan saat berdiri saja hampir tak kuat, ingin makan bakpao. Bakpao Tian, di bawah Guangmao Building. Aku sangat suka memakannya di kehidupan sebelumnya, hanya saja aku tidak pernah memberitahunya. Semua kulakukan diam-diam. Bai Ningbing terdiam lama. Sebelum keluar, dia menoleh sedikit, dan berkata, "Tunggu aku." Melihatnya keluar, aku menatap pintu yang tertutup rapat, menghela napas perlahan. "Jangan khawatir. Di kehidupan ini, tak peduli berapa lama, aku akan menunggumu." Setelah ini, aku berbaring di ranjang, mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya, hatiku seketika tenggelam dalam kebencian. Liu Ruyan yang serakah, aku ingin kalian hidup lebih buruk dari kematian. Di sisi lain, di pusat perbelanjaan, Liu Ruyan tampak sangat tidak sabar. "Han Lan, sudah jam berapa ini? Kenapa Fang Yuan belum datang juga? Kenapa Fang Yuan belum sampai? Seharusnya tidak begitu. Aku sudah di jalan saat menelponnya waktu itu. Aku sudah menunggu di sini berjam-jam. Bahkan bayangan seseorang pun tidak terlihat. Kalian jangan khawatir. Fang Yuan pasti ada urusan jadi tidak bisa datang. Aku akan pergi ke Jing Yuan mencarinya sekarang." "Sudahlah, lupakan saja dia. Ayo kita pergi kencan." Mendengar ini, Han Lan menahan keinginan untuk menampiknya. "Tenang, tenang. Sekarang, wanita ini masih dibutuhkan untuk memikat Fang Yuan. Dengan begitu, aku punya kesempatan berdiri di samping Bai Ningbing, memikirkan pria itu, mengambil napas dalam-dalam. "Nona Yan, tunggu aku segera datang." Setelah menutup telepon, Han Lan terus meneleponku, tapi ponselku terus dalam keadaan tidak dapat dihubungi. Dia sampai menghentakkan kakinya karena cemas. Sementara itu, Bai Ningbing duduk di pavilion di luar rumah sakit.
sambil memegang bakpao dan memakan bagiannya sendiri. Kenapa tidak kamu bawa saja untuk dimakan? Direktur Wang duduk tepat di seberangnya. Mendengar itu, Bai Ningbing menatap kolam di halaman rumah sakit. Matanya redup tak bercahaya, dia pasti sudah lama pergi. Jika demikian, kemanapun aku pergi sama saja. Direktur Wang mengikuti arah pandangannya. Setelah berpikir sejenak, sudah 5 tahun. Sampai kapan kau akan membiarkannya? Luka-luka yang kau derita selama ini, ada yang disebabkan olehnya, dan ada yang kau terima menggantikannya di rumah tua. Saat upacara kematian, kadang aku benar-benar mengagumi ketahananmu. Bai Ningbing tidak berkata apa-apa. Ia mendongak menatap langit di kejauhan. Direktur Wang tahu percuma saja bicara. Dia tahu cinta wanita di hadapanku ini sudah tak tertolong lagi. Akhirnya ia hanya bisa menghela napas panjang. Bai Ningbing selesai makan baozi lalu mengelap mulutnya. Ia bangkit dan kembali ke kamar pasien. Saat memutar kenop pintu, dalam hati, ia tak bisa menahan harapan, apakah aku masih ada? Namun sedetik kemudian, wanita itu mulai mengejeknya. Bagaimana mungkin dia menunggumu? Dia pasti sudah pergi menemui Liu Ruyan. Terdengar suara derit, pintu kamar perlahan terbuka. Saat wanita itu mendongak, aku sedang duduk di ambang jendela, menatapnya. Sudah 2 jam berlalu, aku hampir kelaparan. Sambil berkata begitu, aku melihat bakpao di tangannya. Mataku langsung berbinar. Kamu tidak pergi. Bai Ningbing mengucek matanya kuat-kuat. Curiga dirinya berhalusinasi. Melihat penampilan wanita itu, hatiku terasa tercabik-cabik. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu kabur setiap kali ada kesempatan. Tidak heran dia tidak mempercayaiku. Aku segera menyesuaikan diri, dengan senyum di wajahku. Bukankah kau memintaku menunggumu? Mendengar itu, Bai Ningbing tidak berkata apa-apa. Sesaat, dia ingin memelukku erat-erat. Namun tak lama kemudian, dia menahan dorongannya. Takut dia melakukan itu, aku akan semakin membencinya. Menerima bakpao, aku memandang wanita yang berdiri di dekat jendela. Sedikit heran, kamu tidak makan? Bakpao ini enak sekali. Tidak lapar, kamu makan saja. Bai Ningbing teringat dirinya yang tadi mencuri makan di lantai bawah. Menyesal sampai napasnya tercekat. Sementara di sampingku, melihat dia tidak berniat mendekat, merasa sedikit kecewa. Dia mungkin masih marah padaku soal membuat Xiaoning dalam bahaya. Ya, kalau bukan aku yang menyerahkan Xiaoning pada Anlan, hal itu tidak akan terjadi. Sambil memikirkannya, aku memegang bakpao itu lama tanpa memakannya. Melihat ini, Bai Ningbing sedikit mengernyit. Ada apa? Tidak nafsu makan? Aku menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya aku terlalu lapar, dan aku masih bingung soal panggilan. Dulu aku selalu memanggilnya, si wanita Jatwei dan sebagainya. Sekarang jelas tidak bisa memanggilnya begitu. Seharusnya aku memanggilnya, istri, tapi tiba-tiba mengubah panggilan. Dengan sifatnya yang curiga, pasti mengira, aku punya niat tersembunyi. Lagi pula kita baru saja bertengkar 2 hari lalu. Untuk memberi jeda, aku berpikir lama, sebaiknya kita tidak usah saling memanggil dulu. Bolehkah aku pulang? Wanita itu langsung mendengus 2 kali. Apalagi maumu? Aku juga tidak tahu kenapa dia marah. Aku hanya bisa menunduk dan berkata pelan, aku ingin pulang. Rumah yang kau maksud itu Jin Yuan? Nada suara Bai Ningbing terdengar mengejek. Aku mengangguk tegas. Melihat ini, perwira itu merubah ekspresinya. Menatap mataku yang tanpa ragu, dia melangkah ke arah pintu. Aku akan mencarikan dokter. Aku baru sadar setelah mendengar suara pintu ditutup. Kemudian, wajahku berseri-seri, dan hatiku dipenuhi rasa bersalah. Diriku di kehidupan lampau, wanita seperti apa yang telah kulewatkan? Keluar rumah sakit? Kau yakin? Direktur Wang menatap wanita yang duduk di seberangnya di kantor. Wanita yang memegang kertas dan pena, membuka matanya lebar-lebar, tak percaya. Apa saja yang perlu diperhatikan saat istirahat di rumah? Jangan bilang kau tidak tahu. Bagaimana mungkin? Jangan sampai luka terkena air. Hindari gerakan anggota tubuh yang berlebihan. Juga jangan mengangkat benda berat. Oleskan obat tepat waktu setiap hari. Makanlah makanan yang ringan. Datang lagi untuk pemeriksaan dalam seminggu. Bai Ningbing mencatat semuanya dengan saksama. Lebih serius daripada saat bekerja. Jangan bilang kau tak ingat semua ini. Perlu ditulis segala. Bai Ningbing memasukkan secari kertas itu ke dalam saku. Langsung meninggalkan kantor. Meninggalkan Direktur Wang yang kebingungan. Saat Lin Tezu keluar dari lift rumah sakit, wajahnya pucat pasi. Setengah jam lalu menerima perintah Nona Bai. Mengatakan, Tuan akan dirawat. Dia segera pergi menolong dan mengantarkan barang bawaan. Baru saja kembali ke perusahaan dari rumah sakit. Hasilnya belum sempat duduk tenang. Sudah menerima telepon yang menyuruh mengantarkan barang bawaan kembali. Tuan terhormat, semua barang sudah dikemas. Lin Tezu membungkuk dengan kaku. Aku memandang Lin Tezu yang tanpa ekspresi, tersenyum canggung. Terima kasih atas kerja kerasmu, Lin Tezu. Tunggu sebentar di bawah. Kami akan segera turun. Meskipun aku lemah, namun, tak bisa disangkal, aku memiliki ketampanan luar biasa seperti penonton sekalian. Hal ini membuat Lin Tezu sedikit silau. Dia tersadar, dan buru-buru mengambil barang bawaan, lalu meninggalkan kamar. Begitu Bai Ningbing masuk ke kamar, dia melihatku terbaring di ranjang.
Wajah Fei Jile berubah drastis. Fang Yuan, kamu tidak enak badan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja aku merasa lemas dan tidak bisa berjalan. Aku menunduk dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Bai Ningbing melihat gerak-gerik kecilku dengan jelas. Tapi setelah berpikir lama, dia tidak mengerti apa yang ingin kulakukan. Dia hanya bisa mencoba menebak, perlu kuambilkan tandu? Mendengar itu, wajahku langsung murung. Terlalu memalukan kalau dibawa keluar pakai tandu? Atau kau bantu aku saja? Bai Ningbing terdiam di tempatnya, tidak tahu harus menjawab apa. Kulihat dia, tidak bicara. Dadaku terasa sedikit sakit. Setelah terdiam sejenak, aku bangkit dan bersiap meninggalkan ruangan. Begitu turun dari ranjang, aku melihat tangan wanita itu terulur. Dia juga bilang, ayo sini. Tidak perlu tandu, kalau jatuh bukan urusanku. Aku sangat gembira. Segera ku genggam tangannya, rasanya ingin seluruh tubuhku menempel padanya. Bai Ningbing terlihat tenang di permukaan. Dalam hati, ombak sudah bergelora. Aku bahkan bisa merasakan napasnya terus-menerus mengenai tengkukku. Lin Tezu melihat dengan lekat. Kami berdua keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba terdiam di tempat. Kenapa kau berdiri di situ? Hingga suara Bai Ningbing terdengar di telinganya. Baru ia tersadar dan buru-buru membuka pintu mobil. Karena punggungku yang terluka, agar tidak mengenai luka, aku duduk menyamping di kursi menghadap arah Bai Ningbing. Bai Ningbing sedang mengurus dokumen di laptopnya. Dulu pada saat ini, pandanganku selalu tertuju pada layar komputernya. Dan kali ini dia bisa merasakan, dengan jelas ada tatapan membara tertuju padanya. Itu adalah tatapan yang sangat ia dambakan. Dia sangat ingin menoleh untuk memastikan, tapi takut itu hanya khayalan. Aku melihat kelopak matanya semakin berat. Seminggu sebelum kelahiran kembali disiksa siang malam, dan setelah kelahiran kembali, penculikan terjadi, memberiku tidak ada kesempatan untuk bernapas. Sekarang akhirnya ada lingkungan yang aman, aku pun tertidur pulas. Saat suara napasku terdengar oleh wanita itu, dia baru berani menoleh padaku. Sambil memandang, wanita itu mengambil selimut dan menyelimutiku dengan lembut. Kemudian, dia menarik pandangannya dan mengalihkannya ke Lin Tezu. Lin Tezu mengerti. Dia berbisik, Tuan Bai menangkap seorang pemuda berambut hijau di pabrik. Sedang diinterogasi, biarkan dia bernapas, aku akan menanganinya sendiri nanti. Mendengar nada bicara Bai Ningbing yang tidak biasa, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Dia hanya lembut di depan Tuan. Di luar, dia benar-benar seperti iblis yang mengacaukan dunia. Saat memasuki gerbang taman, Bai Ningbing melihatku yang kelelahan, hindari luka di punggungku, dengan hati-hati memelukku dan membawaku turun dari mobil. 1 jam yang lalu, setelah Xiaoning bangun, dia tahu, ayahnya masuk rumah sakit. Duduk terpaku di tangga, menatap ke arah pintu dengan penuh harap. Setelah melihatku, dia langsung bangkit dan berlari. Tapi sebelum sempat bicara, Bai Ningbing mengingatkannya untuk diam. Gadis itu menutup mulutnya, melihat ayahnya tertidur pulas dalam pelukan ibunya. Diam-diam mengikuti dari samping. Aku pindah ke Jinyuan 5 tahun lalu. Itu adalah orang tua angkatku, kakek dan nenek. Semuanya tewas tenggelam di sungai akibat kecelakaan mobil. Grup Fangxi tanpa pemimpin, dicaplok oleh grup Bai. Bai Ningbing membawaku yang sebatang kara kembali ke Jingyuan. Karena sifat wanita yang berubah-ubah, ditambah hasutan Anlan dan Liu Ruyan, membuatku di kehidupan sebelumnya salah mengira dia yang mengatur kecelakaan itu. Tujuannya adalah untuk mencaplok grup Fangxi. Memperkuat posisinya. Ketika aku membuka mata lagi, sudah jam 3 sore. Aku setengah duduk, melihat kamar kosong, ingin menelpon, tapi teringat ponselku sudah pecah. Saat itu juga, aku tiba-tiba merasa ada yang memperhatikanku. Pandanganku tertuju keluar pintu. Di ambang pintu kamar tidur, muncul kepala kecil yang lucu. Tangan kecilnya masih mencengkeram dinding. Melihatku menoleh, gadis kecil itu buru-buru menarik kepalanya, ingin lari. Aku buru-buru memanggil gadis itu. Kepala gadis itu muncul lagi. Matanya penuh harap, tapi badannya terlihat ragu-ragu. Jelas dia takut padaku. Xiaoning, kenapa kamu tidak masuk? Ibu tidak mengizinkanku masuk. Katanya akan mengganggumu istirahat. Gadis itu berbisik. Aku menjawab dengan suara pelan juga, berusaha membuat diriku terdengar lembut. Lalu ibumu? Ibu pergi keluar. Pulang nanti. Begitu ya, Xiaoning. Kemari mau? Aku melambaikan tangan, lalu meletakkan tangan di tepi ranjang dan menepuknya dengan keras. Fang Xiaoning melihat sekeliling, menyadari tidak ada yang melihat, dia langsung berlari masuk. Paman Fang, di mana Anda terluka? Apakah orang-orang itu yang membuatmu terluka? Fang Xiaoning tidak berani mendekatiku. Takut didorong menjauh seperti sebelumnya. Mendengar itu, aku tiba-tiba teringat kata, ayah, terakhirnya di kehidupan sebelumnya. Jangan menangis, tiba-tiba rasanya hatiku sakit sekali. Sambil berpikir, aku turun dari ranjang dan berjongkok di depan gadis itu. Xiaoning, kamu masih mau memanggilku ayah? Fang Xiaoming tertegun, lalu mengangguk dengan kuat. Kata ayah, itu adalah yang diucapkan gadis itu setiap hari pada fotoku. Saat ini, hidungku terasa perih. Setelah menelan ludah dengan susah payah, aku memeluk erat gadis itu. Xiaoning, maafkan aku, maafkan aku.
Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Fang Xiaoning merasakan getaranku. Dengan tangan kecilnya menepuk-nepuk punggungku. Ayah, jangan takut. Aku dan ibu ada di sini. Air mataku tetap mengalir. Setelah sekian lama, aku menggendong gadis kecil itu di pangkuanku. Fang Xiaoning, aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Apa kau tidak membenciku? Sambil berkata, aku tanpa sadar mengalihkan pandanganku. Tak berani melihatnya lagi. Gadis kecil itu menggelengkan kepala. Wajahnya yang bulat dihiasi senyuman. Ibu memberitahuku kalau ayah mencintaiku. Hanya saja dia tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Kata ibu. Aku menatap gadis itu dengan tidak percaya. Ya, ibu juga bilang, setiap kali ayah memarahi Xiaoning, dia akan menyesal dan menangis. Dia bilang ayah tidak suka, terlalu dekat, jadi tidak nyaman. Sambil berkata begitu, suara Xiaoning mengecil. Tanpa sadar, menjaga jarak, melihat pemandangan ini, aku tanpa sadar mengepalkan tangan. Kukuku menancap di telapak tangan. Tak lama kemudian, Fang Xiaoning tiba-tiba meraih tanganku. Ayah, kenapa tanganmu? Dia melihat tetesan merah yang jatuh ke tanah, bingung. Dia bergegas berbalik untuk memanggil pengurus rumah. Tapi aku tidak peduli, dan langsung memeluk gadis itu. Xiaoning, ayah tidak apa-apa, bolehkah aku memelukmu? Xiaoning, aku ingin memelukmu. Mendengar ini, Fang Xiaoning sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Bagaimanapun, dia sudah lama ingin dipeluk ayahnya. Setiap kali sepulang sekolah dari TK, melihat anak lain dipeluk, dia sangat iri. Setelah beberapa lama, aku menyeka air mata di sudut mataku dan melepaskan gadis kecil Xiaoning. Ayah mau pergi bersama ibu. Ayah tunggu aku ganti baju dulu. Fang Xiaoning melompat-lompat keluar dari kamar. Namun saat itu pelayan datang melapor, Tuan An menunggu di gerbang depan. Aku yang tadinya terharu, langsung berubah sikap, lalu melangkah ke arah jendela. Kulihat An Lan berdiri di gerbang depan, mondar-mandir sendirian. Aku menyuruh pelayan agar dia menunggu. Setelah pelayan pergi, aku berbalik menatap diriku di cermin. Karena An Lan pernah bilang padaku, Liu Rian suka anak laki-laki yang memakai riasan mata, syamat. Jadi mataku penuh dengan riasan hitam pekat. Melihat penampilanku sendiri membuatku ingin tertawa. Kemudian aku pergi ke ruang ganti di lantai 3. Untuk memilih pakaian. Setelah berganti pakaian, aku mencuci muka dengan saksama, menghapus semua riasan mata ala syamata. Aku baru puas, meninggalkan ruang ganti setengah jam kemudian. Saat itu An Lan sudah tidak sabar menunggu. Emosinya semakin meledak-ledak. Kalian ini sedang apa? Memberi kabar saja kok lama sekali. Tuan An, Anda tidak membuat janji temu. Sekarang, Tuan sedang ada urusan. Mohon tunggu sebentar. An Lan menatap pelayan yang tidak mau mengalah di depannya. Semakin kesal. Setiap kali dia datang sebelumnya, selalu aku yang menunggu di depan pintu. Mana perlu membuat janji? Kau baru hari ini masuk kerja? Aku saja kau berani datang? Kau tidak mau bekerja lagi? Pelayan itu mundur selangkah, karena dibentak. Hari ini memang hari pertamanya bekerja. Saat itulah, pelayan A melihat situasi di gerbang. Segera berlari membukakan pintu untuk yang baru. Pelayan itu menatap An Lan dengan menjilat. Pergi! Berani sekali menghalangi Tuan An. Tuan An, sungguh tidak enak mengganggu Anda. Dia baru. Silahkan masuk sisi lain. Ayah, apakah itu kamu? Fang Xiaoning melihatku yang penampilannya semakin membaik. Agak tidak mengenali. Aku tertawa terbahak-bahak. Berjongkok di depan gadis itu. Kenapa hanya beberapa menit sudah tidak mengenaliku? Sambil berkata, aku mengajak Fang Xiaoning turun. Namun, baru sampai di lobi. Suara An Lan terdengar. Fang Yuan, kamu tidak apa-apa? Aku dengar kau masuk rumah sakit. An Lan bertemu pandang denganku, tapi melihatku baik-baik saja. Matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Aku menyipitkan mata, lalu menatap pelayan di samping. Bagaimana dia bisa masuk? Tuan baru saja datang. Dia menghentikan Tuan An. Saya yang membawanya masuk. Pelayan itu menunduk, merasa kesempatannya untuk menunjukkan diri telah tiba. Dia pikir dia pintar sekali. Gadis kecil ini cukup pintar, jauh lebih gesit dari yang baru datang itu. An Lan pun mengerti usaha pelayan pria itu. Langsung membelanya. Mendengar itu, aku terus menatap pelayan pria itu. Lalu menoleh melihat jam. Aku harus bertemu istriku. Ada urusan apa lain kali buat janji dulu. Senyum An Lan. Langsung menatapku tak percaya di wajahnya. Janji-janji? Aku harus membuat janji untuk menemuimu. Ada masalah? Aku duduk di sofa, mengambil teh di meja, dan menyesapnya. An Lan tersenyum, dan berkata tidak apa-apa. Tapi dalam hati dia terus mengutukku. Aku tidak memedulikannya, melainkan menarik tangan Xiaoning. Melihat kami berdua akan pergi. An Lan buru-buru memanggilku. Fang Yuan, ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi aku bahkan tidak memberinya pandangan. Saat aku melewati pelayan A, beritahu dia untuk mengambil gajinya di bagian personalia nanti dan pergi. Orang tak dikenal itu langsung berdiri di tempat, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan sikap saya sekarang terhadap Tuan An. Bibisan juga melihatnya, jadi dia dengan angku berkata kepada An Lan, silahkan, Tuan An tidak perlu kami antarkan. Wajah An Lan memerah karena marah. Akhirnya dia pergi dengan malu-malu dari petugas polisi. Saya mengantar Fang Xiaoning ke grup Bai. Mengingat penampilan An Lan,
Mau tak mau aku tertawa dingin. Membawa semua yang terbaik yang dia miliki untuknya, bahkan membawanya ke berbagai pesta. Oleh karena itu, setelah bertemu Liu Ruyan, metode tersebut ditelan. Teman-teman di sekitarku semua meninggalkanku, hanya An yang menemaniku. Bahkan membantuku mengejar Liu Ruyan. Tapi aku baru tahu saat aku sekarat, mereka berdua sudah lama bersama. Ini salahku, ini karena aku memanjakannya, membuat orang yang lahir dari keluarga biasa timbul pikiran yang berbeda. Ayah, apakah kamu marah pada paman itu? Melihatku mengerutkan kening, Fang Xiaoning menarik-narik ujung bajuku. Aku mengelus kepala gadis kecil itu. Xiaoning, tidak ada yang lebih penting darimu dan ibu. Nanti tidak usah pedulikan dia lagi. Ruang rapat grup Bai. Bai Ningbing duduk di tengah. Para petinggi yang duduk di bawahnya melipat tangan dengan gelisah. Ada kesalahan perhitungan di bagian data 3. Menurutku departemen informasimu perlu diganti saja. Bai Ningbing mengetuk-ngetukkan jari di atas meja. Orang yang akan melapor ada di sana. Dengan terpaksa menyelesaikan sisa laporan, menunduk kembali ke tempat duduknya. Manajer departemen teknologi berikutnya menelan ludah. Dia menyeka keringat di dahinya dan maju untuk melapor. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sudut mata Bai Ningbing tertuju pada layar. Jari yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti. Dia melihat nomor telepon itu adalah telepon rumah Jing Yuan. Hatinya seketika merasa gelisah. Setelah mengangkat telepon, Bibi Sun tampak ragu, karena Bai Bing sebelumnya memerintahkan saya untuk tidak keluar, tapi putri kecil tidak termasuk dalam daftar itu. Tuan Bai dan putri kecilnya telah pergi. Di bawah gedung perusahaan Jing Yuan, Lin Kezu sedang duduk di area istirahat dekat pintu, sambil minum kopi. Begitu mendongak, kulihat Tuan Bai keluar dengan wajah muram. Lalu terdengar kata, mobil. Lin Kezu meletakkan gelasnya, dan buru-buru menyusul. Dia tidak perlu menebak. Melihat Tuan Bai begitu terburu-buru, pasti aku kabur lagi. Grup Bai. Aku duduk di dalam mobil di pinggir jalan, memandang gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di depanku, menghela napas, sungguh megah, kemudian melihat gerimis, mulai turun. Aku memarkir mobil di tempat parkir luar, mengambil payung dari bagasi, maka kedua wanita itu berjalan di trotoar. Kami bercanda sepanjang jalan. Gadis kecil itu senang bermain di genangan air. Hanya saja dia mendongak, dan menyadari kami sudah sampai di bawah kantor ibunya. Dia refleks menoleh dan menggenggam erat tanganku. Ayah, mau pergi. Melihat reaksi naluriah Fang Xiaoning, hatiku terasa perih. Kemudian, aku membungkuk untuk menyeka beberapa tetes air hujan di wajahnya. Xiaoning, aku tidak akan menyerahkanmu pada orang asing lagi. Di sisi lain, Lin Tezu mengikuti di belakang Tuan Bai. Dia mendongak, dan melihat seorang pria berpakaian hitam sedang membantu Fang Xiaoning menyeka wajah karena sudut pandang. Berdiri di sini, tidak bisa melihat wajah pria itu dari depan. Pak, kenapa Anda menyerahkan putri kecil Anda kepada orang lain lagi? Masih di depan gedung perusahaan, Lin Tezu memasang ekspresi pasrah. Melirik Bai Ningbing. Dari sudut mata, segera mundur selangkah, Bai Ningbing hanya melirik pakaian pria itu. Lalu, bergegas maju, Fang Xiaoning melihat ibunya datang. Segera melambaikan tangan untuk menyapa. Aku melihat reaksi gadis itu. Aku tahu siapa yang mendekat, tapi saat aku hendak berbalik, tiba-tiba didorong oleh tangan yang muncul entah dari mana. Beberapa langkah, aku terperosok dari trotoar, langsung ke kubangan air. Payungku pun terjatuh. Xiaoning tidak bereaksi sejenak. Beberapa detik kemudian, dia buru-buru mendorong wanita itu. Dengan marah berteriak, Mama, kenapa mendorong Papa? Bai Lingbing mendengar Xiaoning berkata begitu. Matanya tiba-tiba membelalak, kemudian menoleh dan melihatku duduk dengan menyedihkan di tanah. Dia tertegun. Setelah menelan ludah tanpa sadar, dia buru-buru maju untuk membantuku. Fang Yuan, maaf, apakah kamu baru saja tiba? Bai Ningbing tampak cemas, menyeka air kotor dari depanku dengan tangannya. Lalu buru-buru ke belakangku, melihat punggungku tidak basah, dia lega, dan menghela napas. Lin Tezu melihat Bai Ningbing yang tampak bersalah, dan segera berbicara untuk meredakan suasana. Tuan, kenapa kalian ada di sini? Tapi perhatianku tertuju pada noda lumpur di bajuku. Bai Ningbing melihatku menunduk, merasa canggung. Fang Yuan, aku tidak sengaja. Kukira aku melihatmu memakai baju hitam. Ternyata kamu. Bai Ningbing buru-buru membantuku berdiri, matanya sedikit mengelak. Wanita itu baru saja melirikku sekilas. Detak jantungku langsung melonjak ke 150. Dia takut jika melihat lebih lama, akan langsung pingsan, karena takikardia. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku ingin mengganti gaya untuk memberimu kejutan. Ternyata gagal. Bai Ningbing melihat ekspresi kekalahanku. Lalu tergagap berkata, baju ini sangat cocok untukmu. Nah, ini baru benar. Bagaimana, bukankah ini jauh lebih baik dari sebelumnya? Sambil berkata begitu, aku sengaja mendekatinya. Begitu dekat sampai aku bisa melihat bulu-bulu halus di wajah wanita itu. Bai Ningbing sampai lupa bernapas. Beberapa detik kemudian, aku menarik diri. Aku menoleh dan menyuruh Lin Tezu menyiapkan pakaian. Terakhir, aku melihat wanita yang kabur dengan malu-malu.
Tanpa sadar aku tersenyum. Ayah, ayah tertawa apa? Tertawa karena ibumu sangat lucu. Ayo, aku menepuk kepala gadis itu. Bai Ningbing berjalan ke pintu perusahaan. Tiba-tiba berhenti melangkah, melepas pakaiannya dan memakaikannya di bahu saya. Melihat itu, saya melirik pakaian saya sendiri. Masuk kantor dengan keadaan begini memang tidak pantas. Dia memang lebih memikirkan segalanya. Namun, Bai Ningbing punya pikiran yang sangat berbeda dari saya. Dia hanya ingin menyembunyikan saya, agar tidak ada yang melihat. Bahkan, yang terdekat pun tidak. Sayangnya, dengan wajah saya, begitu masuk lobi, tetap menarik perhatian banyak gadis. Namun, tatapan itu membuat Bai Ningbing sangat kesal. Nada bicaranya bahkan menjadi dingin. Kenapa kamu datang? Aku pikir dia marah. Dia buru-buru menarik Fang Xiaoning yang ada di sebelahnya. Xiaoning bilang, dia ingin melihat perusahaanmu. Mendengar itu, Bai Ningbing menatap gadis itu. Fang Xiaoning menangkap pandanganku. Dia buru-buru mengangguk, aku ingin melihatnya, jadi aku minta ayah membawaku ke sini. Mendengar kata ayah, Bai Ningbing tanpa sadar menatapku, melihatku tidak marah, baru dia menghela napas lega. Di kantor Bai Ningbing, ada pakaian baru yang sudah disiapkan untukku. Jadi aku naik ke atas. Setelah menerima pakaian dari Lin Tezu, dia menyuruhku pergi ke ruang istirahat untuk berganti. Dekorasi ruang istirahat juga bergaya Bai Ningbing. Aku melihatnya sekilas secara pribadi, lalu melepas pakaianku, melihat perban besar di punggungku. Aku menggelengkan kepala berulang kali, ini terlalu berlebihan. Tapi saat aku memakainya, suara langkah sepatu hat tinggi terdengar dari luar ruang istirahat. Pintu pun terbuka. Bai Ningbing langsung berdiri di belakangku. Ingin meraih, tapi ragu. Fang Yuan, jangan lupa minta Sun Chao mengobati lukanya nanti malam. Kenapa kamu tidak bisa mengurusnya untukku? Bai Ningbing tidak menjawabnya. Dia terdiam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan papa, yang dikatakan Xiaoning. Apakah kamu yang menyuruhnya memanggil begitu? Aku langsung mengangguk, menyatakan bahwa itulah yang kukatakan. Bai Ningbing menatapku lekat-lekat melalui cermin. Terakhir, dia mengusap pipiku dengan punggung tangannya. Xiaoning masih kecil. Sikapmu yang dingin lalu hangat, dekat lalu menjauh, tak bisa kutahan. Fang Yuan, kalau ada yang tidak kau suka, hadapi saja aku. Mendengar itu, tubuhku menegang. Melihat sosok Bai Ningbing meninggalkan ruangan, perasaan campur aduk menyelimutiku. Dia pasti mengira aku sedang berakting. Sambil berpikir, aku menggelengkan kepala. Aku merasa perbuatanku sendiri yang membawa celaka. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali ke kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menarik Xiaoning duduk di sampingku. Saat itu, Lin Tezu melihat kami berdua yang duduk di sofa. Dengan ragu aku bertanya pada Tuan Bai, apakah rapatnya akan dilanjutkan? Bai Ningbing mengangguk, lalu meletakkan dokumen di tangannya dan meninggalkan kantor. Melihat itu, hatiku mencelos sedikit kecewa. Namun, gadis kecil itu seolah membaca pikiranku, langsung mendekat. Ayah dan ibu tidak ada Xiaoning yang menemanimu. Kali ini, aku tidak kecewa lagi. Dengan senang hati, mencubit hidung kecilnya. Namun, 10 menit kemudian, aku merasa sangat bosan, jadi aku menoleh ke arah Xiaoning. Xiaoning, mau lihat ibumu bekerja? Gadis itu meletakkan bukunya dan mengangguk. Selama bersama ayah, aku bisa melakukan apa saja. Mendengar perkataannya, aku merasa seperti mendapat titah. Segera aku menggendong Xiaoning ke ruang rapat. Setelah Lin Tezu di luar pintu, mengetahui permintaanku, dia segera masuk ke kamar. Mendengar itu, Bai Ningbing menyipitkan matanya. Pandangannya beralih ke arahku di luar pintu. Dia benar-benar tidak melepaskan kesempatan sekecil apapun. Kesempatan mendapatkan rahasia perusahaan, biarkan mereka duduk di belakang. Sambil bicara, Bai Ningbing bersandar ke belakang. Wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Fang Yuan, jika ini yang kau inginkan, semua akan kuberikan padamu. Semuanya untukmu, Tuan. Kalian bisa duduk di kursi dekat dinding. Lin Kezu berjalan mendekat, menunjuk ke bawah. Kami berdua, agar tidak mengganggu rapat di dalam, menyelinap masuk diam-diam. Entah sejak kapan, suasana ruang rapat menjadi jauh lebih normal. Bai Ningbing tidak banyak bicara lagi, hanya mengangguk atau bergumam pelan. Semua orang saling pandang, hingga seseorang memperhatikan. Pandangan Bai Ningbing terus tertuju ke sudut. Aku mendengarkan laporan yang membosankan, rasanya semakin tidak menarik dari sebelumnya. Sebaliknya, Fang Xiaoming mendengarkan dengan sangat serius, sedangkan aku hanya bisa menatap istriku dengan pandangan kosong. Ini baru hari pertama setelah terlahir kembali, memikirkan apa yang mungkin terjadi malam ini. Napasku saja semakin berat. Tapi kami berdua masih tidur terpisah. Ingin membuatnya percaya padaku, aku harus mengambil inisiatif. Mengingat di kehidupan sebelumnya, dia mengurungku di taman terlarang. Suatu kali aku diam-diam kabur mencari Liu Ruyan. Malam itu dia sangat marah dan langsung memaksaku. Tak lama, setelah itu, dia mengetahui aku hamil. Untuk bisa melahirkan anak itu secara sah, Bai Ningbing bahkan mengancam nyawa Liu Ruyan. Oleh karena itu, hubungan kami menjadi sangat buruk. Bahkan beberapa hari sebelum reinkarnasi, Bai Ningbing mabuk dan terus menerjangku. Didorong ke bawah, aku semakin marah. Semakin kupikirkan, semakin jijik diriku di kehidupan lalu.
Tak tertahankan, aku langsung membanting meja. Fang Xiaoming terkejut. Secara naluriah, memanggil, "Ayah." Dia mengira aku marah. Rapat seketika hening tak bersuara. Semua mata tertuju padaku. Aku tersadar dari lamunan. Wajahku langsung memerah. Ingin rasanya mengubur diri di bawah meja. Untung Bai Ningbing membuka suara agar rapat dilanjutkan. Barulah orang-orang di ruang rapat mengalihkan pandangan. Aku menepuk kepala Xiaoning si anak sapi. Aku mau ke toilet. Lalu kabur dari ruang rapat. Lin Tezu melihatku berlari keluar dengan wajah memerah. Langsung menghampiriku dan bertanya, "Tuan, rapatnya sudah selesai?" "Belum, toiletnya di mana?" "Di sana, di tikungan." Begitu masuk ke toilet, aku bertumpu pada kedua tangan di wastafel. Menarik napas dalam-dalam, lalu memercikan air dingin ke wajahku. Fang Yuan, bisakah kamu tidak mempermalukannya lagi?" Aku sangat menyesali perlakuan kasarku tadi. Aku keluar dari kamar mandi dengan lesu. Dari kejauhan, aku melihat ibu dan anak yang berdiri di depan pintu ruang rapat. Zhang Xiaoning melihatku datang dan bersembunyi di belakang ibunya. Matanya masih berkaca-kaca. "Ayah, apakah aku membuatmu marah?" Langkahku tiba-tiba berhenti. Melihat gadis kecil yang tampak sedih, "Xiaoning, kenapa kamu berkata begitu? Karena wajahmu tadi sangat jelek." Fang Xiaoning berkata sambil menarik kaki wanita itu. Pandanganku beralih ke wanita itu. Menemukan wajahnya tanpa ekspresi. Aku tahu mereka pasti salah paham padaku. Jadi aku buru-buru menjelaskan kesalahan ayah. "Aku mempermalukan kalian." Aku setengah berjongkok. Dengan wajah penuh rasa bersalah menatap Fang Xiaoning. Gadis itu mengedipkan matanya, melepaskan tangan wanita itu, lalu berjalan ke arahku. Lalu menepuk pipiku dengan tangan kecilnya. "Tidak apa-apa." Wajah ayah yang memerah sangat lucu. Melihat ini, Bai Ningbing mengerutkan kening. "Menarik Xiaoning. Aku akan meminta Lin Tezu mengantarmu pulang dulu." "Tapi Bu, aku ingin pulang bersama kalian." Fang Xiaoning tidak pernah berani membantah perkataan ibunya. Tapi sekarang berbeda. Karena ada ayah di sini, aku melihat tatapan memohon gadis itu. Hatiku luluh. Baru saja aku ingin membela dia. Tapi saat tatapanku bertemu dengan wanita itu, aku langsung ketakutan dan mundur. "Xiaoning, hari sudah hampir gelap. Kau harus pulang untuk makan. Ibu dan ayah akan segera kembali." Aku melihat Xiaoming ditarik pergi. Dengan ekspresi takut yang sama, kita tidak kembali. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah hotel bintang 5. Bai Ningbing mengabaikanku yang ternganga. Langsung menarikku keluar dari mobil. Ini mau membawaku menginap? Aku melihatnya seperti wanita yang akan mengambil kunci di resepsionis. Jantungku berdebar kencang. Di dalam kamar di puncak hotel, jendela besar dari lantai ke langit-langit bisa melihat pemandangan malam kota. Wanita itu menatapku yang berdiri di pintu dengan cemas. Dengan datar berkata, "Apa maksudmu datang ke sini hari ini? Kamu tidak di sini? Apakah kamu mendengar perkataanku?" Wanita itu terdiam sejenak. "Aku akan tetap di sampingmu saja. Sudah larut malam. Tidurlah lebih awal." Saat aku mengejarnya keluar, wanita itu sudah memegang kartu kamar, dan masuk ke kamar di sebelahnya, lalu menutup pintunya. Melihat pemandangan ini, aku sedikit bingung. Mengingat perkataannya barusan bahwa sudah larut malam, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, aku mendengar suara pintu terbuka pelan di seberang. Aku langsung mengangkat kepala, menunggu sampai tidak ada suara di lorong. Aku buru-buru membuka pintu dan mengikutinya, naik lift lain menuju lantai 1. Lalu melihat wanita itu pergi dengan mobilnya. Aku buru-buru melambaikan tangan, sebuah mobil lanting mengikuti di belakang. Saat ini aku mencium aroma petualangan, bagaimanapun juga aku, tapi juga tokoh legendaris di organisasi tentara bayaran, Dai Xianzun, dipenjara oleh Bai Ningbing di kehidupan sebelumnya. Takut Liu Ruyan meremehkanku karena aku seorang pembunuh. Makanya, aku menyembunyikan perasaan, dan mengamati arah mobil wanita itu. Aku sedikit bingung, karena ini jalan kembali ke Jinyuan. Setelah wanita itu masuk ke Jinyuan, aku baru sadar ada mobil sedan terparkir di depan gerbang. Setelah diperiksa dengan cermat, aku mengenali itu mobil ayah dan ibu mertuaku. Saat itu aku langsung mengerti, mereka pasti datang karena Fang Xiaoning diculik siang tadi. Makanya datang.